Dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, kita dapat menggunakan metode WISN untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. WISN adalah indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi tenaga akan lebih mudah dan rasional. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan waktu kerja tersedia atau WT. Untuk menentukan WT, kita perlu memiliki data jumlah hari kerja, jumlah cuti tahunan, durasi pendidikan pelatihan, rata-rata ketidakhadiran kerja, serta waktu kerja. Kemudian dihitung menggunakan rumus total hari kerja dan waktu kerja tersedia untuk mendapatkan WT. Langkah selanjutnya yaitu menentukan unit kerja dan menyusun aktivitas SDM-nya. Di sini kami menggunakan unit pemasaran rumah sakit. Setelah itu tentukan standar beban kerja unit dengan cara membagi setiap rata-rata waktu aktivitas dalam menit dengan WT yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian tentukan standar kelonggaran pegawai dengan rumus J dibagi WT. J didapat dari mengkalikan waktu dan frekuensi pada kegiatan penunjang. Langkah selanjutnya adalah menentukan kuantitas setiap kegiatan pokok untuk dibagi dengan angka masing-masing standar beban kerja atau SBK, sehingga didapatkan total kebutuhan tenaga kerja dari unit tersebut. Langkah terakhir adalah menghitung rasio tenaga kerja dengan cara total kebutuhan tenaga kerja dikurang dengan tenaga kerja saat ini. Kemudian didapatlah hasil dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas gimana sih cara ngebuat desain dari poster loker rumah sakit. Yang pertama, pastiin judul yang kamu buat itu harus eye-catching. Soalnya, judul itu yang pertama dilihat sama orang. Yang kedua, jangan lupa masukin logo ataupun profil singkat perusahaan supaya iklan terlihat lebih kredibel dan juga profesional. Selanjutnya, tulis posisi yang dibutuhkan dan syarat-syaratnya dengan jelas. Tapi, jangan terlalu panjang juga. Yang penting informatif ya. Jangan lupa tambahkan persyaratan ataupun requirement yang relevan agar pelamar tahu apakah mereka cocok atau tidak. Terus, kasih tahu juga nih benefit ataupun keuntungan kerja di tempat kerja kamu. Misalnya, terdapat bonus tambahan atau ada pelatihan rutin maupun ada BPJS. Ini bisa meningkatkan minat pelamar. Dan yang terakhir, yang paling penting, pastikan ada informasi cara mendaftar yang jelas, baik melalui email, link, atau platform resmi perusahaan. Nah, untuk desain dari poster loker rumah sakit, itu tuh merupakan tampilan visual yang juga sangat penting ya. Gunakan warna yang profesional dan enak dilihat, seperti biru, putih, atau hijau yang identik dengan dunia kesehatan. Tambahkan juga logo rumah sakit, foto kegiatan, atau ilustrasi yang relevan biar iklannya tuh hidup. Jangan lupa juga atur layout yang rapi, misalnya posisi logo di atas, isi di tengah, dan kontak di bawah. Pelamar harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan melamar seperti CV, portofolio, dan surat lamaran. Lalu pelamar mengirimkan dokumen persyaratan melalui email dengan subjek yang jelas dan informatif. Setelah mengirimkan dokumen-dokumen melalui email, tunggu informasi selanjutnya dengan periksa email secara rutin. Setelah lolos seleksi dokumen, pelamar melaksanakan asesmen calon pegawai. Seleksi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh calon pegawai. Asesmen calon pegawai memiliki 3 tes, yaitu tes kompetensi dasar, tes kemampuan bidang, dan tes psikologi. Pada tes kompetensi dasar memiliki 7 subtes, yaitu verbal analogi, verbal penalaran logis, verbal penalaran analitis, numerik aritmatika, numerik deret angka, numerik soal cerita, figural analisis dan sintesis, dan figural penalaran ruang. Lalu, pada tes kemampuan bidang, tes ini lebih merinci terhadap bidang yang dilamar oleh calon pegawai. Pada video, pegawai melakukan tes kemampuan bidang di bidang marketing rumah sakit, seperti pengembangan strategi pemasaran, pelaksanaan promosi, dan sosialisasi layanan baik offline maupun offline, analisis keperluan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan pasien dan pihak ketiga, serta membangun citra positif rumah sakit. Selanjutnya, tes psikologi. Tes psikologi yaitu psikotes. Psikotes tidak hanya mengutamakan perusahaan, tetapi juga mengutamakan calon pegawai karena akan membuatnya bisa bekerja sesuai minat dan kemampuan. Jenis asesmen psikologi ada 3, yaitu Wharton test, tes Kraepelin atau Pauli, dan juga DAM test. Pada video, calon pegawai sedang mengerjakan Wharton test. Alhamdulillah keterima tes tulis. Selanjutnya wawancara deh.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini merupakan sesi wawancara di mana HRD akan melakukan tanya jawab dengan memberikan beberapa pertanyaan terhadap pelamar. Silakan duduk. Baik, sebelum memperkenalkan, saya Nafisa selaku HRD di perusahaan ini. Silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saat ini saya fresh graduate dari jurusan Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Apa Anda tertarik bergabung ke perusahaan kami? Saya mengetahui bahwa Rumah Sakit Jaya ini sudah terpesat, yaitu dengan pesatnya Rumah Sakit Jaya ini pastinya ada unit marketing yang sudah siap membantu pasien dan juga pelanggan. Di situ saya tertarik untuk masuk ke unit marketing. Selain untuk belajar dari kesuksesan Rumah Sakit Jaya, saya juga pastinya akan memberikan inovasi kepada Rumah Sakit Jaya akan terus berkembang. HRD akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pelamar dengan contoh pertanyaan sebagai berikut. Terima kasih atas waktunya. Sesi wawancaranya cukup sampai di sini. Untuk jawaban dari perusahaan lain akan kami buka secara mendatang melalui email ke Pada akhir sesi wawancara, pelamar akan diminta untuk menunggu hasil wawancara yang akan dikirimkan melalui email. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas agar menjadi lebih efisien. Agar diklat berjalan dengan efektif, maka diperlukan Training Need Analysis atau TNA. TNA merupakan proses identifikasi dan analisis tentang kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dengan tujuan akhir adalah peningkatan performa kinerja. Dengan adanya TNA, kita akan mengetahui siapa yang butuh dilatih dan pelatihan apa yang sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Langkah pertama dalam tahapan TNA adalah membuat formulir analisis tugas yang berisi nama jabatan, tugas, dan kompetensi jabatan. Langkah selanjutnya adalah membuat formulir wawancara kompetensi yang berisi kompetensi jabatan, daftar pertanyaan, bukti kompetensi, dan juga keterangan apakah karyawan sudah kompeten atau belum kompeten. Jika sudah kompeten, kita dapat memberi keterangan K, dan jika belum kompeten, kita dapat memberi keterangan BK. Yang ketiga adalah formulir analisis kesenjangan atau gap kompetensi. Di dalam formulir ini terdapat nama jabatan, kompetensi jabatan, dan juga gap kompetensi. Pada kolom kompetensi jabatan dapat diisi dengan kompetensi jabatan yang belum mampu dicapai oleh karyawan di unit marketing dengan keterangan BK. Lalu di gap kompetensi berisi kenyataan mengenai kelemahan atau kekurangan karyawan di unit marketing. Langkah terakhir dari TNA adalah penentuan kebutuhan diklat. Setelah gap kompetensi diketahui, maka perusahaan harus menganalisis kebutuhan pelatihan seperti apa yang dapat memperbaiki kinerja karyawan menjadi lebih efektif. Langkah selanjutnya adalah membuat Term of Reference atau TOR. TOR adalah kerangka acuan kerja yang berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang tujuan, ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan jadwal suatu proyek atau kegiatan. TOR berisi latar belakang, tujuan, luaran kegiatan, peserta kegiatan, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, susunan acara, RAB, dan juga penutup.